Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum? Bagaimana kabarnya semua siswa-siswi kelas 6C yang selalu Bu Esi banggakan? Bu Esi berharap semuanya selalu adalah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran tematik. Namun pada kesempatan kali ini melalui video pembelajaran. Adapun tema yang dibahas yaitu tema DEPUK atau tentang tema globalisasi halaman 4-5 serta halaman 19 sampai halaman 20. Tentang apa? Yaitu tentang menjelaskan proses menghasilkan energi listrik serta penyaluran listrik sampai ke pemukiman warga. Berbicara tentang listrik, tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan benda yang namanya listrik ya. Listrik itu adalah suatu tenaga yang tidak bisa dilihat oleh panca indera kita, yang tidak bisa dilihat oleh mata kita, oleh mata manusia. Akan tetapi listrik itu dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari. Tentunya kalian sudah bisa menyebutkan di pembelajaran sebelumnya ya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya apa saja manfaat dari listrik. Salah satunya misalnya penerangan di malam hari ya. Nah, salah satu lembaga yang mengelola listrik di negara Indonesia yaitu PLN atau Perusahaan Listrik Negara. Bagaimana PLN memperoleh energi listrik? Energi listrik dapat dihasilkan dari pembangkit listrik. Pada pembangkit listrik, energi dari sumber-sumber energi alam diubah melalui penggerak atau turbin menjadi energi gerak. Selanjutnya, energi gerak diubah menjadi energi listrik oleh generator. Nah, jika digambarkan dalam bentuk skema atau tabel, beginilah skemanya atau tabelnya. Yang pertama, sumber energi dari alam bisa berupa air, bisa berupa gas ya. Itu akan diolah dengan bantuan turbin, akan menghasilkan uap. Setelah itu melalui putaran dan dibantu dengan alat yang namanya generator. Setelah itu barulah dihasilkan energi listrik yang akan dialirkan sampai ke pemukiman atau sampai ke rumah-rumah masyarakat atau ke rumah warga. Nah, sekarang kita bahas tentang dua jenis pembangkit listrik berdasarkan sumber tenaga penggeraknya. Yang pertama ada yang disebut dengan pembangkit listrik tenaga termal atau panas ya. Ini merupakan pembangkit listrik yang dapat mengubah energi panas menjadi energi listrik. Dari mana energinya didapat atau diperoleh? Sumber energinya dihasilkan dari gas yang ada di bumi, yang tersimpan di dalam bumi. Misalnya batu bara, gas bumi, minyak bumi, gas alam. Nah, contoh dari pembangkit listrik tenaga termal misalnya pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga diesel, pembangkit listrik tenaga gas, pembangkit listrik tenaga nuklir, dan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Sedangkan pembangkit listrik tenaga hidro adalah pembangkit listrik yang menggunakan air sebagai sumber energinya. Komponen utama dari pembangkit listrik tersebut adalah turbin dan generator. Contohnya apa saja? PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Berikut ini adalah 6 tahapan penyaluran listrik dari mulai pembangkit listrik sampai ke rumah-rumah warga. Yang pertama melalui pembangkit listrik. Di sini energi kinetik diubah menjadi energi listrik oleh bantuan generator. Lalu tahap yang kedua yaitu transformator penaik tegangan. Yang ketiga melalui gardu induk atau sutet, saluran udara tegangan ekstra tinggi. Lalu yang keempat gardu distribusi. Dari sutet ini dialirkan ke gardu-gardu penurun tegangan. Lalu tahap yang kelima ada yang disebut dengan trafo distribusi. Nah, pada saat trafo distribusi ini lah yang menyuplai listrik ke beberapa rumah. Dan yang terakhir sampailah listrik di rumah-rumah kalian atau di rumah pemukiman. Demikianlah penyaluran tentang tahapan penyaluran listrik dari mulai pembangkit listrik sampai ke rumah warga. Mudah-mudahan bermanfaat.